Jadi contoh sekarang misalkan saya sekarang mau show ke kamu. Lihat sini. Ini rezeki dari Allah luar biasa. Ini uang, seberapa senang kamu lihat uang? Oh, ini uang ini. Seberapa senang kamu lihat uang? Senang ya? Oh, senang dong pasti. Kalau nggak senang lihat uang, wah masalah Anda ini. Masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel pengembangan diri, channel yang selalu mengajak teman-teman semuanya untuk menggali potensi di dalam diri dan menyadari bahwa Allah itu sudah sangat menspesialkan diri kita, tinggal kita membangkitkan potensi tersebut menjadi potensi yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bantu bentar lagi 100.000 subscriber insyaallah. Dan jangan lupa share ke semua kerabat kamu, saudara kamu, dan teman-teman kamu. Insyaallah kita saling berbagi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang visualisasi. Kalau nggak salah saya sempat berjanji ya, kalau saya mau bahas tentang visualisasi, dan ada banyak juga yang nagih kapan nih mau menjelaskan tentang visualisasi. Ya baik, insya Allah dalam kesempatan kali ini teman-teman perlu konsen ya, karena ini atau tentang visualisasi ini butuh imajinasi yang kuat. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya harus wajibkah kita bervisualisasi dalam menerapkan hukum tarik menarik? Ya kalau kamu pertanyaannya seperti itu, ya mestinya iya gitu loh, mestinya iya. Dan apakah semua orang itu bisa bervisualisasi, Gus? Sebenarnya bisa, cuma tidak semua orang memahami gambaran dari visualisasi itu seperti apa. Kalau tahu gambarannya seperti apa, menurut saya visualisasi itu sesuatu yang sangat asik, mengasihkan, bahkan menyenangkan bahkan. Tetapi sekali lagi ya, karena tidak tahu definisinya, mungkin karena belum tepat menangkap definisi atau pengertian tentang visualisasi, sehingga menurut mereka sulit banget. Sebenarnya sama sekali tidak sulit teman-teman ya, sama sekali tidak sulit. Jadi saya coba akan jelaskan dari penjelasan yang sangat-sangat mudah untuk dipahami. Saya minta teman-teman semuanya untuk berbahagialah, senanglah, karena saya buat ilmu ini menjadi mudah ya, sesuai nalar kita. Karena saya sering banget diingatkan oleh para guru, kalau menyampaikan sesuatu, kalau bicara, kalau berdakwah, kalau menyampaikan apapun itu yang sifatnya informasi untuk orang lain, sesuaikan dengan kadar kemampuan lawan bicaranya. Jangan kau sesuaikan dengan cara berpikirmu, karena boleh jadi mereka tidak paham apa yang kamu pikirkan. Nah, saya memegang prinsip itu, jadi saya jelaskan ke kamu dengan sangat mudah. Kita masuk pada pembahasannya. Jadi menurut saya, definisi saya tentang visualisasi adalah menggambarkan satu objek yang diinginkan atau yang kamu inginkan muncul di dalam pikiranmu dengan satu bahasa yang kita sebut dengan imajinasi atau membayangkan, dan itu dianggap seperti sudah terjadi atau seakan-akan sudah terjadi saat ini. Jadi sekarang loh ya. Jadi kalau misalkan bayanganmu atau visualisasi yang kamu terapkan itu untuk masa depan, nah di situ tuh ada miss-nya tuh. Memang kita tahu sebelum kita bervisualisasi bahwa yang ingin kita visualisasikan atau yang akan kita visualisasikan itu terjadinya nanti di masa yang akan datang. Tetapi via imajinasi atau bawah sadar itu terjadinya sekarang. Ini bagian yang menurut teman-teman menjadi sulit. Sebenarnya nggak sulit. Saya coba akan berikan gambaran ke kamu, aktivitas kamu, keseharian kamu yang sudah terlalui ya. Sekarang kamu kan sedang nonton video saya nih. Saya coba ingin mengajak kamu flashback real ya, yang benar-benar real terjadi loh ya. Flashback pagi tadi hingga sore ini. Sekarang kamu coba tutup mata. Tutup mata, kamu jawab saja di dalam imajinasimu, gambarkan satu kejadian yang sudah terjadi dalam hidupmu pagi tadi. Saya rasa semuanya masih fresh ingatannya ya. Setelah kamu bangun pagi, tadi kamu ngapain aja? Ikutin pikiranmu. Saya rasa kamu pasti mungkin ya mandi, kemudian ada yang dengerin audio. Ingat betul kejadian dari tadi pagi.
Kemudian ada beberapa dari teman-teman yang berangkat ngantor. Coba ingat kembali, ambil kunci motornya, kunci mobilnya, kemudian jalan. Setelah kamu jalan, hidupin mesinnya, jalan menuju ke kantor atau menuju tempat tongkrongan atau menuju ke tempat janjian sama temen, ya. Yang real yang terjadi tadi siang, tadi pagi, tadi siang, dan tadi sore. Lalu kamu ingat betul. Setelah itu kamu berbincang-bincang mungkin dengan seseorang. Setelah kamu berbincang-bincang, kita singkat cerita, pulang. Gambarannya seperti itu. Atau gambarannya yang kedua begini. Ingat kembali orang tuamu sekarang muncul di pikiranmu. Momentum yang paling baik, yang paling indah yang pernah terjadi dalam hidupmu. Ingat baik. Setelah itu muncul di pikiranmu kejadiannya. Setelah muncul di pikiranmu, kamu tahu persis dan ingat persis apa yang kamu rasakan di kala itu. Dan sekarang buka mata. Itu gambarannya visualisasi, teman-teman. Cuma bedanya tadi yang saya pandu di kamu adalah visualisasi yang sudah terjadi di masa lalu. Dan visualisasi untuk mempraktekkan ilmu law of attraction itu diperuntukkan untuk masa depan. Tapi gambaran dari visualisasinya sama. Sama, kamu tinggal menciptakan sebuah cerita, alur cerita maksud saya. Kamu sudah memiliki yang kamu inginkan atau yang kamu catat sebagai goalsmu atau keinginanmu atau tujuanmu. Jadi contoh sekarang misalkan, saya sekarang mau show ke kamu. Lihat sini. Ini rezeki dari Allah luar biasa. Ini uang, seberapa senang kamu lihat uang? Oh, ini uang ini. Seberapa senang kamu lihat uang? Senang ya? Oh, senang dong pasti. Kalau nggak seneng lihat uang, wah masalah Anda ini, masalah ini, ya. Nah, kamu lihat, saya akan ambil satu lembar saja. Satu lembar saja, lihat persis ada gambar. Saya nggak lagi main sulap loh ya. Ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta, baik. Dan ada orang nari di belakangnya. Lihat baik-baik, sekarang kamu tutup mata. Saat kamu tutup mata, uang ini masih membekas dalam pikiranmu. Sangat membekas di pikiranmu. Lalu, lakukan sesuatu terhadap uang tersebut. Lakukan sesuatu terhadap uang tersebut. Pegang, entah kenapa di dalam pikiranmu uang tersebut semakin banyak. Nah, saat uang itu semakin banyak, coba rasakan bahwa itu sebenarnya uang kamu loh. Karena kamu yang punya kendali di dalam imajinasimu. Timbulkan rasa senang di sana, timbulkan rasa syukur di sana karena kamu sudah mendapatkan rezeki sebanyak itu. Simpelnya seperti itu, tarik nafas yang dalam dan buka mata sekarang. Secara real itu tidak ada, tidak terjadi, tetapi kamu harus bisa membuat kejadian di dalam pikiranmu itu seperti nyata banget. Dan itu terjadi sekarang. Jadi tidak perlu ada pertanyaan ini sekarang atau masa depan atau masa lalu. Nggak perlu. Tugas kamu itu hanya membayangkan bahwa kamu memiliki uang sebanyak yang kamu inginkan. Nah, kebetulan konten Gus Baraja ini ingin bereksperimen atau mengajak kamu semuanya bereksperimen 100 juta. Jadi, arahkan terus pandanganmu pada uang. Caranya sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kamu bisa tempel uang di mana-mana, terus kantongmu jangan sampai miss atau jangan sampai nggak ada uang, biar kata 100.000. Terus kemudian setiap kali memegang uang timbulkan rasa senang di sana. Ini bagian dari menarik uang atau mengundang uang datang kepada kita. Saya tidak bicara tentang konteks kerja, saya bicara tentang spiritualitas. Nah, nanti ketika spiritualitasmu baik, mindsetmu baik, syukurmu baik, sedekahmu baik, batinmu baik, dan programmu baik, maka nanti ruhmu atau jiwamu akan mengendalikan tubuhmu menjadi lebih kreatif lagi. Karena kamu, saya sudah anggap sudah mencintai tujuanmu atau mencintai uang, menyayangi uang sebagai bentuk rezeki dari Allah. Kita bicara visualisasi. Ketika kamu membayangkan yang kamu inginkan, dalam hal ini uang, timbulkan rasa senang di sana. Jadi jangan bervisualisasi dengan vibrasi yang low, ini berbahaya. Begitu banyaknya jebakan ketika kamu dalam kondisi low, dalam kondisi sedih, dalam kondisi kesulitan, psikisnya kacau, bawah sadarnya benar-benar bermasalah. Lalu kamu memaksa diri untuk bervisualisasi. Disitulah banyaknya kecelakaan yang kesannya ilmunya tidak berlaku atau ilmunya tidak bekerja dengan baik. Karena vibrasimu yang tidak ketemu dalam kondisi tekanan memaksakan untuk bervisualisasi. Nah, ini yang menjadi masalah.
Jadi kalau bicara tentang visualisasi, mungkin masih ada banyak yang bertanya, atau masih ada yang bertanya, sebenarnya kalau nggak bervisualisasi itu bisa apa enggak sih? Nggak mungkin, orang itu tidak mungkin tidak bervisualisasi, karena itu bagian dari anugerah dari Allah. Ya, membayangkan itu menggunakan pikiran, dirasakan oleh hati. Jadi menurut saya otomatis kamu bisa bervisualisasi. Kalau ada orang yang merasa dirinya tidak bisa bervisualisasi, seperti yang di awal tadi saya katakan, pada dasarnya dia tidak mengerti visualisasi. Nah, visualisasi ini bisa mudah atau malah sulit, sebenarnya ada tandanya. Kalau ada orang merasa dirinya kesulitan dalam bervisualisasi sesuatu gitu ya, berarti data di pikirannya tentang sesuatu tersebut, katakanlah uang, itu belum cukup. Contoh, kalau kamu terbiasa dengan uang 10 juta sampai 100 juta, saya menyuruh kamu untuk membayangkan, memvisualisasikan uang sebanyak 1 miliar atau 10 miliar, pasti di situ ada kendala. Jadi disebabkan oleh datanya yang belum cukup. Tapi sebaliknya, kalau saya menyuruh kamu memvisualisasikan 100 juta, itu enak sekali. Karena apa? Secara data kamu sering menemukan atau melihat atau malah bahkan memegang uang sebanyak 100 juta. Kamu mudah saja memvisualisasikan itu. Nanti akan ada hubungannya dengan mental block. Ini keren banget nih penjelasannya teman-teman ya. Jadi di poin ini saya mau jelasin visualisasinya. Ketika kamu membayangkan sesuatu lalu kamu mengatakan sulit, berarti datanya belum cukup. Solusinya apa? Ya banyakin datanya. Caranya bagaimana? Ya tempel beberapa keinginanmu ya. Bisa kamu print, bisa kamu gambar, entah bisa kamu foto. Gimana pun caranya, intinya kamu lihat. Nah, cara memenuhi data atau melengkapi data di dalam bawah sadar itu melihat, mendengar, merasakan. Hanya 3 itu caranya. Hanya 3 itu. Jadi ya saya nggak melulu menyuruh kamu untuk menempel. Bisa di wallpaper handphonemu, bisa di wallpaper laptop seperti ini. Ya salah satunya nempel juga. Tempelin gambarnya, tempelin uangnya, atau gambar uang ditempel. Ketika kamu semakin sering melihat objek yang kamu inginkan, itu sangat mempermudah kamu, dan bahkan saya berani mengatakan otomatis pikiranmu akan membayangkan. Akan membayangkan berarti kamu sudah masuk pada visualisasi. Simple, mudah. Kenapa kok sulit akhir-akhir ini Gus? Selama ini kok sulit saya mempraktikkan visualisasi? Ya tadi itu jawabannya, karena kamu belum memahami sepenuhnya tentang visualisasi, atau ada orang yang mengajarkan tapi kamu susah menangkap dari definisi visualisasi itu sendiri. Jadi intinya visualisasi itu adalah membayangkan objek yang diinginkan dan terjadi sekarang. Seakan-akan itu sudah terjadi sekarang, at the moment now. Ya, bukan untuk masa depan. Kalau untuk masa depan itu kan berarti akan. Kata akan itu bagi bawah sadar tidak terjadi. Bahkan tidak akan terjadi. Tinggal kamu sekarang bagaimana mencerna penjelasan saya. Jujur, saya sambil senyum karena akar dari visualisasi saya sudah jawab dengan bahasa yang sangat mudah untuk kamu pahami. Selamat praktek teman-teman. Saya senang banget bisa berbagi. Jadi pantengin terus channel YouTube ini, pantengin terus channel YouTube Gus Baraja. Bantu channel ini terus bisa memberikan manfaat dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Gus Baraja. Semoga bermanfaat. Al-Fakir Ad-Dhaif ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wallahu a'lam bishawab.